Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romidan, selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, terima kasih. Sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Romidan sebagai Kepala SD Negeri 1 Becong dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal ya, atau SPMI. Saat ini kita akan berwawancara mengenai pelibatan pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK yang relevan dalam evaluasi kinerja. Pak Romidan, mohon untuk dijawab secara singkat dan jelas ya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bagaimana kebijakan sekolah dalam melaksanakan evaluasi kinerja guru dan tenaga pendidikan? Kami SDN 1 Becong sudah menerapkan atau melaksanakan evaluasi kinerja guru dengan tenaga pendidikan secara terencana dan berkelanjutan seperti itu. Ya, terima kasih ya. Jadi ada berkelanjutan. Apakah sekolah memiliki program atau jadwal evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala? Kami SDN 1 Becong memiliki program dan jadwal evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala melalui supervisi akademik, observasi pembelajaran, refleksi dan rapat evaluasi itu. Jadi lengkap ya Pak. Kemudian dokumen apa saja yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi kinerja? Dokumen yang dijadikan dasar yang pertama adalah evaluasi kinerja, antara lain program supervisi akademik, jadwal supervisi, instrumen observasi pembelajaran, dokumen perencanaan pembelajaran serta regulasi yang berlaku. Regulasi itu juga dibincangkan ya, disiapkan. Kemudian apa tujuan utama evaluasi kinerja di sekolah ini SD 1 Becong? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga pendidikan serta membangun budaya guru sekolah itu. Sesuai dengan menuju tadi ya. Visinya. Iya. Siapa saja yang dilibatkan dalam merencanakan pelaksanaan evaluasi kinerja? Kami melibatkan namanya adalah saya selaku kepala sekolah, kemudian guru, tenaga pendidikan, dan di pengembang sekolah itu. Lengkap nanti pengembang sekolah ini. Bagaimana mekanisme pelibatan guru dan tenaga pendidikan dalam penyusunan jadwal, indikator, atau proses evaluasi? Kami selalu melakukan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal pelaksanaan, kemudian indikator penilaian, serta mekanisme evaluasinya itu. Ya, mekanisme ya. Apakah dilakukan rapat atau koordinasi sebelum evaluasi dilaksanakan? Ya, sebelum evaluasi dilaksanakan, kami selalu berkoordinasi dan melakukan rapat untuk menyampaikan tujuan, jadwal, instrumen yang digunakan. Berarti matang ya persiapannya ya Pak. Bagaimana sekolah memastikan bahwa seluruh PTK memahami tujuan dan mekanisme evaluasi? Kami memastikan PTK memahami mekanisme evaluasi melalui sosialisasi, kemudian diskusi bersama, penyampaian perkembangan pelaksanaan evaluasi. Berarti sudah ada juga ya, kemudian ada diskusinya, kemudian juga nanti kedepannya ada refleksinya ya Pak ya. Bagaimana proses evaluasi kinerja dilakukan di sekolah ini? Prosesnya seperti apa Pak? Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui supervisi akademik, kemudian observasi pembelajaran, refleksi diri guru, serta penelaah dokumen pembelajaran. Siapa yang melakukan evaluasi terhadap guru dan tenaga pendidikan? Apakah kepala sekolah sendiri atau mungkin melibatkan guru senior Pak? Kami di sini dilakukan oleh kepala sekolah dan tentunya melibatkan tim supervisi sesuai dengan kebutuhan guru. Ada tim supervisinya ya, ada dokumentatornya, ada sekretariat lengkap ya. Apakah guru diberi kesempatan melakukan refleksi atau evaluasi diri sebelum menerima hasil evaluasi? Ya, di SD kami bahwa guru diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi, kemudian evaluasi diri dan diri sebelum menerima hasil evaluasi. Apakah evaluasi dilakukan berdasarkan data dan bukti kinerja? Ya, evaluasi dilakukan berdasarkan data dan bukti kinerja seperti perangkat ajar, hasil observasi pembelajaran, serta dokumentasi kegiatan. Tentu saja sebelum melakukan evaluasi, Pak Romidan itu menyusun instrumen. Maka instrumen apa yang digunakan
kami susun meliputi instrumen supervisi akademik, instrumen observasi pembelajaran, kemudian instrumen refleksi guru, dan lembar rumah kali. Bagaimana sekolah menjamin objektivitas dan keadilan dalam evaluasi? Melalui penggunaan yang jelas, kemudian kriteria penilaian yang transparan, serta penyampaian hasil evaluasi secara terbuka dan profesional. Kalau unsur keadilannya? Keadilannya semua guru dilibatkan dan semuanya dievaluasi. Tidak pilih-pilih ya Pak? Iya, tidak pilih-pilih. Bagaimana guru dan tenaga pendidikan dilibatkan dalam membahas hasil evaluasi? Dengan tadi kan evaluasi, hasilnya itu bagaimana guru dan tenaga pendidikan itu dilibatkan? Guru dan tenaga pendidikan dilibatkan dalam diskusi hasil evaluasi dan forum refleksi bersama. Apakah hasil evaluasi disampaikan secara individual, kelompok, atau kedua-duanya? Dalam hal ini kami secara individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan tindak lanjut. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang hanya dialami oleh satu guru berarti individu ya. Kalau yang dialami oleh banyak guru maka menggunakan yang kelompok. Apakah terdapat forum refleksi bersama setelah evaluasi dilaksanakan? Kami bisa melaksanakan forum refleksi bersama untuk membahas temuan, kemudian praktek maupun baik dan rencana perbaikan. Forumnya mungkin melalui apa? Forumnya melalui Komunitas FGD, belajar. ya, komunitas belajar. Berdiskusi gitu ya. Bagaimana guru memberikan tanggapan terhadap hasil evaluasi? Apakah ada yang frontal melawan atau bagaimana, apa aktif memberikan masukan dan sebagainya? Di sini aktif memberikan masukan baik secara refleksi secara tertulis, kemudian diskusi maupun penyampaian saran atau masukan. Intinya menerima ya dari hasil evaluasi. Bagaimana sekolah mengakomodasi masukan dari guru dan tenaga pendidikan? Sekolah mengakomodasi seluruh masukan dan konstruktif sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan. Bagaimana tindak lanjut setelah dievaluasi, Pak? Dalam hal ini kami melalui penyusunan program pengembangan kompetensi guru dan perbaikan praktik pembelajaran. Bagaimana PTK dilibatkan dalam menyusun rencana perbaikan? PTK dilibatkan dalam penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Baik itu yang secara individu maupun kelompok. Apakah setiap guru memiliki rencana pengembangan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi? Dalam hal ini guru diarahkan untuk memiliki rencana pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja. Program apa saja Pak yang disiapkan oleh sekolah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi? Mungkin ada pelatihan, ada coaching, mentoring, kombel, lesson study, supervisi akademik dan sebagainya. Dalam hal ini kami menerapkan antara lain yaitu pelatihan, kemudian coaching, kemudian mentoring, supervisi akademik, ada komunitas belajar, dan tentunya berbagi praktik baik. Bagaimana sekolah memantau agar pelaksanaan tindak lanjut itu berjalan dengan lancar? Kami memantau pelaksanaan tindak lanjut melalui monitoring berkala, kemudian supervisi lanjutan dan laporan pelaksanaan program. Apakah ada perubahan yang terjadi setelah evaluasi kinerja dilaksanakan? Setelah evaluasi kinerja dilaksanakan, terjadi peningkatan kedisiplinan, kemudian kualitas administrasi pembelajaran dan kemampuan refleksi guru. Sesuai dengan evaluasinya tadi. Iya, sesuai dengan evaluasinya. Terus dampaknya Pak terhadap kualitas pembelajaran, tadi kan saya lihat raportnya juga kualitas pembelajaran itu meningkat. Ini apa dampak dari evaluasi terhadap kualitas pembelajaran? Dampaknya tentu terhadap kualitas pembelajaran yaitu terlihat meningkatnya keterlibatan peserta didik dan penggunaan strategi pembelajaran yang lebih variatif. Kemudian dampaknya terhadap kompetensi guru itu sendiri Pak? Untuk kompetensi guru meningkat melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih terarah. Jadi pakai pelatihan juga. Iya. Bagaimana dampaknya terhadap budaya kerja dan kolaborasi di sekolah? Evaluasi kinerja turut memperkuat budaya kerja kolaboratif dan budaya saling berbagi praktik baik di sekolah. Karena sesuai dengan Iya. budaya sekolah yang linjung gitu ya Pak. Iya. Apakah hasil evaluasi digunakan dalam
Ya, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan program sekolah dan rencana kerja tahunan RKT. Kira-kira dalam pelaksanaan itu semuanya ada kendala yang dihadapi Pak? Kendala yang dihadapi antara lain yaitu keterbatasan waktu, pelaksanaan evaluasi, dan perbedaan tingkat kesiapan guru dalam melakukan refleksi. Nah, dari sekian yang diberikan tadi, faktor apa yang paling mempengaruhi terhadap keberhasilan evaluasi? Faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan evaluasi adalah komitmen seluruh warga sekolah serta komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Bagaimana sekolah mengatasi guru yang kurang aktif dalam proses evaluasi atau refleksi? Di sini sekolah melakukan pendekatan persuasi, pendampingan, dan pemberian motivasi kepada guru yang kurang aktif dalam proses evaluasi dan refleksi. Terus dukungan apa yang masih perlu dibutuhkan atau diperlukan dari pengawas atau dari pendidikan untuk keterlaksanaannya proses evaluasi tadi Pak? Dukungan yang masih kami butuhkan antara lain yaitu pendampingan dari pengawas sekolah, kemudian pelatihan peningkatan kompetensi, dan penguatan kebijakan dari dinas pendidikan. Oke. Untuk pendampingan kan bisa luring, bisa dari mana. Kemudian menurut kepala sekolah, sejauh mana pelibatan PTK dalam evaluasi kinerja telah berjalan efektif? Di sini kira-kira berapa persen, atau dengan angka mungkin seharusnya 10 sudah sampai ke angka berapa begitu Pak? Di sini berdasarkan hasil observasi dari saya yaitu sudah berjalan dengan baik dan semakin menunjukkan budaya refleksi yang positif di sekolah. Kemudian praktek baik apa yang telah berhasil diterapkan dalam hal evaluasi kinerja? Dalam hal ini berhasil diterapkan adalah pelaksanaan supervisi yang partisipatif, kemudian kegiatan komunitas belajar, serta pemberian umpan balik yang konstruktif. Ada yang perlu diperbaiki di bagian yang mana Pak? Hal yang masih perlu diperbaiki adalah optimalisasi dokumentasi, hasil evaluasi, dan penguatan tindak lanjut yang belum terukur. Apa rencana pengembangan agar pelibatan PTK dalam evaluasi kinerja semakin berkualitas pada tahun berikutnya? Sekolah berencana meningkatkan kualitas pelibatan PTK melalui penguatan komunitas belajar, program coaching, dan mentoring yang lebih sistematis, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan mutu sekolah secara berkelanjutan. Terima kasih Pak Ramadan tentang pelibatan PTK dalam evaluasi kinerja sudah berangsur baik dan semakin baik. Semoga di tahun kedepannya kita lebih meningkat lagi daripada ini. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.